Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di salah satu rumah dari rumah Allah Azza wa Jal. Kita bersama-sama mempelajari ilmu bahasa Arab. Dan kita telah ketahui bersama bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Allah berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, Arabiyya. Apa tujuannya, ikhwah? La'allakum ta'qilun, agar kalian mau berfikir, agar kalian bisa memahaminya. Perhatikan di sini. Allah menggunakan kalimat ta'qilun. Ya, karena bahasa yang masuk akal. Bahasa yang mencerdaskan akal adalah bahasa Arab. Kita lihat penafsiran Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, wa dzalika li anna lughatal Arab afsahul lughati wa abyanuha. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih dan bahasa yang paling mampu untuk menjelaskan, yang paling jelas. Wa awsa'aha wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus, dan yang paling mencakup banyak makna, ya, mencakup banyak makna, yang paling luas, yang paling banyak mencakup makna yang dapat mengungkap isi jiwa. Kata beliau, falihada anzala asyrafal kutubi bi asyrafil lughati ala asyrafir rusul bi sifaratil asrafil malaikah. Jadi oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang mulia dengan bahasa yang mulia kepada rasul yang mulia melalui perantara malaikat yang mulia. Bayangkan ikhwan ya. Ya, karena bahasa ini bahasa mulia, Allah turunkan bahasa ini kepada Rasul yang mulia dengan perantara malaikat yang mulia, malaikat Jibril alaihi salam. Ya, itu kehebatan dan keunggulan bahasa Arab dibanding dengan bahasa lainnya. Maka sepantasnya seorang muslim ada tekad kuat, keinginan kuat untuk bisa menyentuh, mempelajari ilmu yang mulia ini. Baik ikhwan, kita akan lanjutkan pelajaran kita kemarin sampai pada dhamir jar muttasil, Mas ya. Coba kita sedikit murojaah ya. Dhamir muttasil ada berapa ikhwah? Muttasil nih ya. Berarti yang munfasil kita anggap selesai. Yang muttasil, yang bersambung, ada berapa? 3 ya kawan ya. Yang pertama apa? Rafa muttasil. Yang kedua nasab muttasil. Nah ini nanti kita bahas jar muttasil. Baik, kalau dhamir rafa muttasil apa Pak? Apa dhamir rafa muttasil? Dhamir yang bersambung dengan fiil sekaligus menduduki apa?
fa'ilnya atau subjeknya. Baik, kalau yang nasab muttasil, dhamir yang bersambung dengan fi'il sekaligus menjadi apa? Ya, maf'ul bihi atau objeknya. Di sini kan sama-sama bersambung dengan fi'il, ikhwan. Baik yang rafa muttasil maupun yang nasab muttasil. Baik, bagaimana cara membedakannya? Kan sama-sama dhamirnya bersambung dengan fi'il. Gimana kemarin caranya? Dilihat lam fi'ilnya. Nah, kita lihat lam fi'ilnya. Kalau lam fi'ilnya disukun, berarti dhamir yang jatuh setelahnya apa? Rafa muttasil. Kalau lam fi'ilnya di fathah, berarti dhamir yang jatuh setelahnya dhamir nasab. Begitu Pak ya, cara membedakannya biar gampang. Karena memang sama-sama bersambung dengan fi'il. Baik, sekarang kita akan bahas dhamir jar muttasil. Kemarin sudah kita singgung sedikit ya. Nah, kita akan jelaskan lagi. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Tapi ini udah nggak saya jelasin lagi ya kawan ya. Rafa, nasab, jar ya. Kita fokuskan di jar ya kawan ya. Jar muttasil ya. Ingat muttasil. Berarti kalau di muttasil ada 3 mas. Kalau di munfasil cuma 2 Pak ya. Rafa sama nasab. Nggak ada yang jarnya. Jar khusus pada yang muttasil. Dhamir jar muttasil adalah dhamir yang bersambung dengan apa? Isim maupun apa? Huruf jar tentunya ya. Karena sudah namanya jar berarti huruf jar. Semua isim ya kawan, semua isim ya, ketika bersambung dengan dhamir itu namanya dhamir jar muttasil. Semua isim ya, apapun bentuknya ya, kata benda, nama hewan, nama manusia, ketika dia bersambung dengan isim dengan dhamir apa? Maka itu namanya dhamir jar muttasil. Contoh ya kawan ya, dalam kalimat ini, Baitu Ahmad kabirun, rumahnya Ahmad itu apa? Besar gitu ya. Baik, lihat kalimat bait, dia kan isim mas. Kita ganti Ahmad ini dengan dhamir. Berarti dhamir apa ya kawan? Jadinya apa? Baituhu gitu ya. Biasanya kan antum kalau bikin kalimat panjang gitu ya, jadi udah nggak sebutin nama Ahmadnya lagi. Kita sudah menggunakan apa? Kata ganti berupa dhamir. Sudah nggak disebutkan. Mungkin antum menceritakan tentang rumahnya Ahmad, isi ruangannya, tamannya dan seterusnya. Nanti ya kawan, nggak perlu diulang lagi kalimat Ahmadnya. Cukup kita ganti dengan dhamir. Karena Ahmad mudzakkar mufrad ya, maka yang sesuai apa? Dhamir hu. Baituhu. Gitu ya, baituhu kabirun. Udah gini aja. Jadi hu ini apa? Menggantikan posisi dhamir, menggantikan isim Ahmad ini. Dhamir hu ini menggantikan Ahmad. Gitu ya. Seperti itu. Nanti disesuaikan saja. Contohnya, rumah 2 laki-laki. Di sinilah ya. Atau banyak laki-laki ya, para laki. Baitu rijalin saghirun, kecil ya kawan ya. Rumahnya para lelaki itu kecil. Kita ganti apa ini? Kan rijal ini jamak ya kawan ya. Jamak apa? Jamak taksir. Mudzakkar itu muannas ini
Rijal mudzakkar. Berarti domir apa yang cocok? Domir hum. Jadi gimana? Baituhum. Nah, begini jadinya. Baituhum saghirun. Ini apa ya? Ini. Jadi itu berarti kan kata ganti, menggantikan rijal. Ya. Disesuaikan mudzakkar muannasnya yang antum sudah hafalkan kemarin. Ada 14 dhamir dari huwa sampai ana, nahnu. Itu ya. Jadi hum ini kata ganti dari ar-rijal atau rijal. Cukup diganti dengan baituhum kabirun. Hum kembali ke mana? Rijal. Gitu ya. Nah, contoh lagi yang muannas sekarang ya. Coba yang muannas. Yang jar ikhwan. Yang jar apa contohnya? Fil masjidi rajulun. Di dalam rumah itu di dalam masjid itu ada seorang laki-laki. Ya, di dalam apa masjid ada seorang laki-laki. Kemarin kan dhamir jar muttasil adalah dhamir yang bersambung dengan isim maupun huruf jar. Coba jadi apa ini? Fi-nya masjidnya kita ganti dengan dhamir. Jadinya gimana? Fihi. Gitu ya. Masjid kan mudzakkar ya. Dan mufrad. Jadi fihi udah rajulun. Di dalamnya ada laki-laki. Ya, maksudnya di dalam apa mas? Di dalam masjid ini loh. Jadi dhamir hi ini namanya dhamir jar muttasil. Kayak ini juga. Hu dhamir jar muttasil. Bedanya yang ini bersambung dengan huruf jar, ya mas ya. Fi huruf jar, yang ini bersambung dengan isim. Nah, kalau bersambung dengan isim apa namanya Pak kemarin? Sebagai apa? Mudhafun ilaih. Ingat ya. Jadi kalau ditanya nih, kita memang belum belajar i'rab ya. Belum belajar i'rab. Ini sebagai apa ini? Dhamir apa namanya? Dhamir jar muttasil. Karena bersambung dengan isim. Kenapa dikatakan jar? Karena dia sebagai mudhafun ilaih. Sama Pak, seperti ini aslinya begini. Aslinya kan dia mudhaf ilaih juga sama bait. Ya Mas ya? Nih, sama. Cuman bentuknya ini dhamir, ini isim. Gitu saja. Ngerti ya? Sama ini juga fihi. Fihi dhamir apa? Dhamir jar muttasil. Kenapa dikatakan jar? Karena diawali huruf jar fi. Gitu Pak ya? Nah. Ngerti enggak nih? Contoh yang lain biar semakin ngerti. Ayo kawan. Bikin kalimat apa ini? Yang gampang saja. Mau bersambung dengan isim atau huruf jar? Contohnya ya, Rasulullah itu kalau bikin surat biasanya ditulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ila siapa? Dari Muhammad mungkin kepada Kaisar Rum atau ila Kaisaro Rum. Kaisar Romawi ya kan maksudnya ya. Rum itu Romawi maksudnya. Min. Coba kita ganti Muhammad dengan dhamir ya kan. Kita ganti dengan dhamir. Jadinya apa? Minhu. Ya minhu ila Kaisar dan seterusnya. Nah itu. Bisa seperti itu ya. Itu anak gantian ya. Dia menggantikan posisi isim dhahir yang sebelumnya. Sekarang ganti dengan ganti yang lain, kawan.
Apa kira-kira kalimatnya? Alal kursi, ya. Alal kursi kitabun. Di atas kursi itu apa ada? Sebuah kitab. Kita akan ganti kursi dengan dhamir. Dhamir apa berarti Pak? Yang cocok Pak? Ya, alaihi kitabun. Nah, ini banyak dalam Al-Quran. Antum dapati banyak sekali. Ya, tuh. Jadi ini adalah dhamir jar muttasil gantian dari kursi. Ini Mas ya. Baik. Sekarang kita ganti lagi ya kawan. Apa lagi kira-kira? Mobil mereka perempuan ya. Itu bagus. Contohnya ya. Mana nih? Ini apa saja Mas ya? Baik, kita hapus lagi sini. Sayyaratu siapa? Para wanita. Apa ya kawan? Sebelum kita rubah ke dhamir jar ya. Nisa ya. Nisa'in jamilatun. Mobilnya para wanita. Nisa itu kan jamak dari apa? Niswatun. Niswatun kan seorang wanita. Kalau nisa itu banyak Pak ya, banyak wanita. Nah, sekarang kita ingin ganti nisa ini dengan dhamir jar Pak. Gimana Pak jadinya? Nah, sayyaratuhunna. Ah ini Pak. Jamilatun. Udah sama aja. Ini ya. Intinya kan bahasa ini dhamir ini. Ini dhamir jar muttasil namanya ya. Dia dhamir bersambung dengan isim yaitu sayyarah atau bersambung dengan huruf jar. Ya, ini diantaranya. Faham ya kawan? Paham nggak ini? Nah, kalau bersambung dengan isim namanya apa tadi? Sebagai apa? Kedudukannya mudhaf ilaih. Sama seperti ini ketika dalam kondisi belum diganti dengan dhamir. Sama kan? Mudhaf ilaih. Mudhaf dari sayyarah. Sama aja ya. Antum mau kasih alif lam boleh? Boleh. Berarti kalau alif nggak boleh ditanwin ya. Sayyaratun nisa'i. Ya, tapi kalau antum tanpa alif lam berarti harus ditanwin. Sayyaratun nisa'in. Gitu ya. Baik. Mudah ya, kawan? Contoh lagi ya, biar paham betul ini. Sebelum kita menginjak ke pembahasan lain. Coba kita mungkin contoh ke ayat ya. Ke ayat ya. Surat dalam Al-Quran. Surat yang pendek aja Mas. Apa ya? Wa arsala al-fil ya. Alaihim tayran ababil. Surat apa ya kawan? Al-fil. Baik, antum udah hafal ya? Surat apa Pak? Idza wa arsala alaihim tayran ababil. Al-fil kan ya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Perhatikan kalimat ini kan? Him. Dhamir apa ini? Ayo dhamir apa? Jar muttasil. Udah enggak usah bingung lagi. Ini apa soalnya huruf jar ala ini kan? Huruf jar bersambung dengan dhamir hum. Udah dipastikan ya. Berarti hum ini dhamir jar muttasil. Karena dhamir
bersambung dengan huruf jar. Alaihim. Jelas ya? Baik. Ayat yang selanjutnya. Coba. Alam yaj'al kaidahum. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Perhatikan ya kawan, kalimat kaidahum. Hum, dhamir apa? Ayo, dhamir apa ya kawan? Dhamir jar, betul. Dhamir jar muttasil. Kenapa ya kawan? Kenapa? Karena bersama dengan isim kaidah ini loh, isim dia. Kaidah itu apa? Tipu daya. Bukankah Allah menjadikan tipu daya bagi mereka dalam kesesatan, dalam kehancuran? Ya, kaidahum. Ya, tipu daya mereka dalam sebuah kehancuran, kebinasaan. Nah ini. Jadi hum ini dhamir jar muttasil. Karena bersama dengan isim kaidah. Gimana ya? Sebagai apa ini? Mudhafun ilaih. Ya, pokoknya antum kalau dapat dhamir dalam Al-Qur'an, kalau dia bersambung dengan apa? Bersambung dengan fiil atau dengan isim, enggak lepas dari ini, kan? Rafa muttasil, nasab muttasil, jar muttasil. Kalau yang munfasil jelas gampang ya, karena dia terpisah. Enggak bersambung dengan fiil, enggak bersambung dengan isim maupun huruf jar, jelas. Kalau munfasil enggak ada masalah insyaallah ya. Karena tinggal dihafal saja dhamirnya. Huwa humahum sampai ana nahnu. Kalau yang nasab iyahu iyahuma sampai iya ya iya iyana. Udah itu aja, enggak ada yang lain. Karena memang dia berdiri sendiri, tidak bersambung dengan isim maupun fiil. Sedangkan yang bersambung dengan fiil ini enggak bersambung dengan kalimat atau kata enggak bisa lepas dari ini. Rafa, nasab sama jar. Itu ya. Ini kalau yang bersambung. Ya, jadi kalau antum dapati ada dalam Al-Quran, baca sebuah ayat, ada dhamir, coba antum ya tebak gitu, dhamir apa kira-kira. Ya, kalau bisa tepat, oh berarti udah paham, udah ngerti berarti pelajaran tentang dhamir. Kalau masih keliru, berarti perlu murojaah lagi, perlu ditanyakan lagi. Coba ada ayat lagi nggak yang ada dhamirnya? Ayat apa ini? Ayo kita perbanyak contoh dulu biar semakin ngerti nih. Coba bacakan satu ayat yang ada dhamirnya. Lanjutannya tarmihim. Nah, tarmihim aja ya lanjutannya ya. Yang sudah dihafal aja ya. Jangan yang susah. Tarmihim. Ini bersama dengan apa ini? Isim atau fi'il tarmih? Ayo, pokoknya ketika antum lihat dhamir, antum perhatikan kata penghubungnya, isim atau fiil atau huruf jar. Harus jeli ya. Kalau ini fiil ada dua kemungkinan. Kalau enggak rafa, nasab. Kalau ini isim, jelas jar. Gitu Mas ya. Tarmihim bihija rotin min sijil. Baik, dari tarmihim yang kita bahas sekarang ini dhamir him. Sebelah kanan saya nih, bagaimana pendapat antum? Dhamir apa Pak? Silakan jawab. Pantal. Berarti antum tebak antara, antum perhatikan ini dulu nih, tarmi ini isim atau fi'il atau huruf? Isim. Berarti dhamir apa Pak? Jar muttasil. Baik. Pendapat pertama sebelah kanan jar muttasil. Kita tampung dulu ya kawan ya. Jar muttasil. Yang sebelah kiri apa berarti? Dhamir apa? Nasab muttasil. Baik.
Ada pendapat ketiga? Ada yang bilang rafa nggak? Ada yang bilang rafa? Abu Rufaidah. Antum apa? Jer. Yang sebelah sana sepakat nggak itu yang fi'il? Yang nasab? Sepakat atau cuma satu orang aja itu? Sepakat ya? Betul Pak. Pemenangnya sebelah kiri Pak. Nasab Pak. Coba itu perhatikan Pak. Ya. Kalau jer udah mustahil Pak. Kalau jer ini mustahil sudah. Karena ini fi'il Pak. Anda masih ingat ciri-ciri fi'il? Kalau fi'il mudhari diawali salah satu dari 4 kata ya, 4 huruf. Nah itu anita, alif, ta, nun, ya. Masih ingat kan? Pokoknya kalau ada kalimat diawali salah satu dari huruf anita, itu pasti fi'il Pak. Udah, nggak ada kata lain, itu fi'il mudhari itu. Ya. Ini tak Pak, ada tak di sini Pak. Nah, berarti ini fi'il Pak. Bukan isim. Berarti sudah nggak mungkin dia jadi dhamir jar muttasil, nggak mungkin. Berarti kemungkinan 2 antara rafa sama nasab. Ya. Nah, kalau kemarin kita bahas rafa ini berarti yang menduduki sebagai apa? Fa'ilnya, subjeknya, pelaku dari ini namanya tarmih. Kalau kita artikan dulu Pak ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Jadi tarmih ini kembali kepada ini Pak, burung tadi, ababil. Burung ababil itu melempari mereka, pasukan gajah, melempari mereka pasukan gajah dengan batu yang panas dari neraka, gitu ya. Berarti kan burung ababil sebagai fa'ilnya, kemudian melempar sebagai apa? Predikatnya, kata kerja. Mereka yang kena lempar korbannya. Berarti objeknya Pak. Berarti apa namanya? Dhamir nasab muttasil. Ini yang benar. Ya. Jadi mereka melempari, burung itu melempari mereka dengan batu dari neraka. Batu yang panas, bara api yang panas dari neraka. Contoh lain Mas. Sebutkan aja satu ayat yang ada dhamirnya. Nanti kita analisa bareng. Kita hapus ya. Lanjut aja. Gampang ini kayaknya. Tayyib. Faja'alahum. Ini harus benar jawabnya ya. Salah berarti masih harus diulang nih pelajarannya. Ka'asfim makul ya. Jadi nggak usah diartikan ya, nanti tahu artinya nanti. Kalau tahu artinya bisa kejawab nanti. Ntar kalau udah dijawab dulu baru nanti artinya saya artikan. Baik ya kawan, perhatikan kalimat faja'alahum ka'asfim makul. Sekarang biasa kita bahas dhamirnya ya. Hum. Ya Pak, sebelah sini Pak. Dhamir apa Pak? Ya Pak, ini pilih Pak. Rafa, nasab, jar. Faja'alahum ka'asfim makul. Nasab. Nasab muttasil. Yakin nggak itu? Hah? Apa nebak doang? Yang lain harus sepakat ini benar. Kalau nggak sepakat batal, nggak jadi. Nasab Pak, yakin? Baik. Nasab muttasil ya. Yang sana Pak? Cer. Yakin? Oke, yang ini cer Pak. Balikkan ini. Perhatikan ya Pak. Udah nggak dianggap ya. Perhatikan di sini. Faja'ala. Ja'ala ini isim atau fi'il? Fi'il ya kawan. Ja'ala ya ja'alu. Nanti kita akan masuk bab ketiga kalau nggak salah ini. Bab fa'ala yaf'alu. Iya.
fi'il. Berarti kalau dia fi'il ada dua kemungkinan antara rofa dengan nasab. Nah, bagaimana cara membedakannya tadi? Dilihat lam fi'ilnya sukun atau fathah di sini? Fathah, berarti dhamir apa ini? Nasab. Kok jir itu gimana ceritanya? Ini bukan isim, ini fi'il ya. Gimana ceritanya nih ini jadi ya, jadi ini udah mustahil dikatakan jir ya, mustahil. Karena ini sudah bukan isim, ini fi'il. Berarti kalau antum jawab rofa masih mending loh. Masih mending. Ya, masih mendekati lah, walaupun salah masih mendekati. Karena memang apa? Rofa ini dhamir yang bersambung dengan fi'il. Kalau antum jawab jar, ini apa namanya? Ibaratnya jauh Mas ya. Antara langit dan sumur ya. Jauh. Gak apa-apa, namanya belajar. Nah, yang benar adalah nasab Mas. Nasab muttasil. Contoh lagi ya. Contoh lagi ya. Dalam Al-Quran, apa lagi contohnya Mas? Dalam surat Al-Fatihah saja ya, nggak usah susah-susah. Siratal ladzi an'amta 'alaihim ya. Baik. Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Baik. Di sini ada beberapa dhamir, perhatikan. Dhamir ta ya, satu, an'amta satu, alaihim. Ini sama ya. Kita anggap dua aja berarti. Tiga tapi kita anggap dua. Karena yang di bawah itu sama dengan ini. Baik, an'amta alaihim. Dari an'amta dulu. Fadil Pak, sebelah sini. Nasab. Nah, nasab muttasil katanya Pak. Oke lah, kita tulis saja. Ini ya, nasab muttasil. Sebelah kiri. Ayo, an'amta ini dhamir apa? Nasab juga. Sepakat berarti ya. Jadi dua tim mengatakan sepakat ijma ya. Nasab katanya ini. Baik. Ada yang beda nggak? Hah? Ada yang mau beda? Ada yang mau tampil beda nggak? Nggak mau ikut ikutan? Roma. Loh, tadi nasab katanya Pak. Ya beda. Baik, coba tuh perhatikan di sini. An'amta. Gimana kaidahnya nih? Antum perhatikan dulu, an'am ini an'amta. Ini an'am ini isim atau fi'il? Fi'il ya? Nah, fi'il ya. Nanti kita akan belajar fi'il sulasi mazid ya, tambahan satu huruf. An'ama yun'imu in'aman gitu nanti ada tasrifannya. Tayyib, ini fi'il. Tayyib, sepakat ya fi'il. Berarti kalau fi'il ada dua kemungkinan dhamir ini. Antara rafa dengan nasab. Kalau ini nggak mungkin sudah. Jar nggak mungkin. Baik. Kalau dia sama-sama apa namanya? Kalau dia fi'il dua kemungkinan rafa atau nasab. Nah, untuk menentukan ini yang rafa atau yang nasab, antum perhatikan apa alam fi'ilnya. Di sini dia apain Pak? Disukun. Berarti apa? Rafa. Ini nggak benar ini berarti. Ya, rafa yang betul, rafa muttasil. Jalan yang engkau ya Allah beri nikmat. Allah yang beri nikmat.
Ya, berarti ini fa'ilnya Pak. An'amta itu tanya fa'ilnya itu kembali ke siapa? Allah. Ini doa kita kepada Allah, ya Allah, tunjukilah jalan yang Engkau beri nikmat. Berarti Engkau yang memberi nikmat, ya. Berarti Allah ini kembali kita tanya kepada Allah. Fa'ilnya dia sebagai fa'ilnya, ya. Jadi domir yang bersambung dengan fi'il sekaligus menjadi fa'ilnya atau subjeknya. Baik, ini terjawab ya. Ini adalah yang benar adalah domir rofa muttasil. Berarti semuanya salah Pak. Yang benar tadi ya. Alaihim. Nah ini gampang ya. Karena ini apa ala ini? Huruf jar bersambung dengan domir. Jelas sudah. Ini domir jar muttasil. Mudah? Contoh lain? Coba lagi. Berani mencoba lagi gak? Kayak sarung bisa diganti. Gimana Mas? Kayak sarung bisa diganti. Bisa, bebas. Kalimat mah bebas. Mau diganti apa aja? Bisa didomir enggak kayak sarung. Bisa. Bisa Mas. Minhu ilaihi gitu. Ya, minhu ilaihi bisa. Ayo, kita contohkan lagi. Yang antum hafal apa ya, kawan? Surat yang antum hafal atau ayat yang antum hafal? Juz 30 saja, yang pendek-pendek. Gimana? Surat apa itu Pak? Oh, surat ini Pak ya. Salah Pak ya. Dari awal Pak, coba Pak, dari awalnya, jangan di tengah gitu. Ya, yauma idzi yasdurun nas ashtatan li yurau ya a'malahum. Jadi pada waktu itu manusia ya, mereka melihat amal yang mereka kerjakan. Baik. Pertanyaannya di sini ada dua nih, Pak. Dhamir hum sama li yurau ini. Ada wawu jamaah. Silakan yang satu-satu dulu ya. Yang li yurau dulu. Padahal Mas, ini dhamir apa Mas? Nasab apa Pak? Hah? Jangan ragu-ragu Pak. Hah? Yakin? Yakin Pak? Anda masih kekeh dengan nasab atau rofaknya Pak? Yang lain bilang rofa Pak, katanya Pak. Ya, sekarang kita tanya dulu, yang nasab kenapa Pak? Sebagai nasab ini. Ayo. Nasab ya. Tayyib, kenapa Pak? Sebagai objeknya Pak ya? Objek. Baik, tampung dulu ya. Yang rofa sebagai pelakunya atau subjek ya? Subjeknya. Betul nggak ini? Yang sana gimana? Rofa atau nasab? Perhatikan di sini,
yura ini fi'il apa isim? Fi'il, karena ada ya di sini ya. Ingat ada ya di sini, fi'il berarti jelas fi'il. Berarti dua kemungkinan antara rafa dengan nasab. Nah, tinggal kita lihat. Kita lihat ya cara membedakannya. Kalau dia menjadi fa'il, maka dhamir rafa muttasil. Kalau dia menjadi objek, maka dia sebagai dhamir nasab muttasil. Di sini menjadi apa ya, kawan? Kemarin kita tasrifkan sebagai apa ini? Liyurau. Mereka melihat amalannya. Ya, berarti apa? Iya, rafa muttasil. Ini Pak, yang betul Pak. Dhamir rafa muttasil. Ya, jadi wawu ini takdirnya apa ya, kawan? Dhamir hum. Wawu jamaah ini ya, namanya wawu jamaah, takdirnya hum sebagai fa'il. Kembali ke siapa? An-nas. Nanti manusia pada hari waktu itu ya bermacam-macam. Ya, manusia akan melihat amalan mereka terpampang di hadapan mereka, akan dihisab gitu loh. Nah, kemudian a'malahum. Perhatikan a'malahum. Ayo, sepakat ini terakhir. Harus sepakat. Ayo Pak, terakhir Pak, penutup Pak. A'malahum. Nasab kata Abu Rufaidah. Ada yang beda nggak? Sepakat nasab? Nasab juga Pak. Nah, yang di belakang? Sepakat. Hah? Sepakat. Berarti antum sepakat di atas kesalahan. Bener. Salah ya kawan. A'mal ini kan isim. Kenapa dibilang nasab? A'mal itu isim. Jamaknya dari amalun. Amalun, jamak taksirnya apa? A'malun. Belajar jamak taksir kan udah? Berarti dhamir apa ini? Jar, sudah nggak diragukan. Jar muttasil. Kok dibilang nasab, dari mana ceritanya? Ini kan bukan isim, ini bukan fi'il kan? Ini isim. Ya, ini jamak taksir ini dari amalun, jamaknya a'mal. Kayak kemana tuh? Qalamun jamaknya apa? Aqlam. Gitu ya. Waladun jamaknya apa? Auladun. Nah, kayak gitu sudah. Mirip. Polanya itu sama polanya. Ya kan? Pola atau wazannya itu sama. Berarti harus banyak latihan kayak ini. Ya. Baik, jadi nggak bisa sekali dua kali terus pinter gitu, nggak bisa ya. Harus banyak latihan ya. Ayo, karena emang Al-Quran luar biasa Evan ya. Gitulah. Baik, mungkin demikian Evan ya. Nanti kita lanjut insya Allah. Jadi tanyakan saja ya yang masih bingung di mana. Karena kita anggap selesai Evan. Pembahasan domir, ya, domir muttasil, domir munfasil selesai. Nanti besok kita bahas mungkin domir mustatirnya. Domir yang tersembunyi. Kalau tersembunyi nggak banyak, ya, cuma ada 4 kalau nggak salah, nggak banyak. Baik, ya, kita cukupkan kali ya. Sudah azan ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.